Halo semuanya. Selamat datang di podcast Talk with Us, tempat kita diskusi berbagai topik yang menarik dan juga relevan. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu nih yang cukup serius, yaitu terkait tentang judi online yang sekarang tuh lagi marak-maraknya banget gitu. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu kali ya. Di sini ada aku, Syakila Nafali Bima Putri dari Fiskal 2022 Universitas Indonesia. Dan aku Nanda Aulia dari Fiskal 2023 Universitas Indonesia. Dan aku Brenda dari Fiskal 2023 Universitas Indonesia. Oke. Nah, lanjut ya. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah dengar atau mungkin bahkan terlibat langsung nih dalam fenomena judi online ini. Nah, tapi apa sih sebenarnya dampaknya gitu dan bagaimana cara kita menghindarinya. Nah, di podcast kali ini kita akan coba bahas dan kita kupas tuntas tentang judi online. Nah, betul banget Kak. Tapi nggak cuma itu nih, kita juga bakal mengaitkan topik ini dengan filsafat etika administrasi. Dan juga gimana sih integritas pegawainya, terutama buat mereka yang kerja di sektor digital, kayak komunikasi digital gitu. Sebelumnya, apa sih judi online itu nih menurut pandangan Brenda? Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu ya. Judi online itu setahu aku itu tuh aktivitas di mana seseorang itu bertaruh baik itu uangnya ataupun harta yang dia miliki untuk bisa mendapatkan keuntungan timbal balik atas kemenangan yang diberikannya. Nah, hal ini mungkin bisa dia berikan melalui situs web seperti permainan slot atau taruhan olahraga, dan itu saat ini tuh lagi marak-maraknya gitu loh. Apalagi kayak sekarang lagi kemarin abis ada tanding bola, terus ada juga banyak deh. Ya, jadi judi online itu udah mengakar banget jadi budaya kita. Iya. Bener banget sih kalau menurut aku ya. Dan yang bikin orang itu biasanya semakin tertarik adalah dengan adanya kemungkinan menang yang besar dalam waktu singkat. Itu sih katanya seperti itu. Kalau dilihat tuh juga banyak iklan yang menawarkan bonus atau hadiah yang cukup menggiurkan gitu. Tapi di balik itu semua ada banyak resiko juga yang harus kita waspadai, seperti kehilangan uang dalam jumlah yang besar dan bahkan mungkin bisa terjerat dalam masalah hukum. Betul. Pertama aku mau coba menjelaskan apa judi online itu dari perspektif filsafat dan etika. Nah, kalau kita bicara tentang etika, kita bisa bicara tentang bagaimana tindakan kita itu mempengaruhi orang lain. Nah, judi online ini jelas melanggar prinsip etika, deontologi dalam filsafat yang utamanya dan yang fokus utamanya itu tuh pada kewajiban moral gitu. Karena sebenarnya dalam prinsip ini itu tindakan yang salah tuh tetap salah gitu, terlepas dari hasilnya ya. Betul. Gitu loh. Karena judi online itu melibatkan eksploitasi emosi, terus memanfaatkan kelemahan finansial seseorang, dan juga menipu dengan janji-janji palsu tentang aspek yang katanya tuh cepat kaya atau mudah kaya lah ibaratnya. Dan tentu aja ini tuh nggak sesuai dengan moralitas yang benar. Betul. Terus aku juga tadi baca ada data kenapa orang memilih untuk judi online gitu, dan salah satu diantaranya yang punya persentase paling banyak itu tuh karena alasan ingin cepat kaya. Jadi ini tuh jelas sangat dimonopoli oleh para pemilik webnya yang mengakari judi online ini, yang membelakangi judi online ini. Bener. Bahkan kalau itu biasanya orang-orang tuh kayak tidak hanya dari usia yang sudah dewasa, bahkan rentang usianya itu anak kecil bahkan udah pernah udah mulai mencoba judi online. Dari awalnya ingin nyoba, terus lama-lama ketagihan. Jadi kayak orang-orang tuh ngerasa kalau dia punya kesempatan untuk mendapatkan atau menang. Kalau dia hampir menang, dia bakal
raih terus sampai dia menang. Betul. Mau jumlahnya dari yang sedikit, dari 5.000, 10.000 naik ke 1 juta. itu Iya, bener banget. Itu memang apa namanya cukup perlu diperhatikan ya teman-teman. Dan ini Terus juga mungkin aku mau nambahin sedikit ya tentang aspek lain dari perspektif filsafat juga sih sebenarnya tentang perspektif etika utilitarisme yang fokus pada hasil yang terbaik untuk jumlah orang terbesar. Maksudnya tuh mungkin hasil dari judi online itu tuh bisa memberikan dampak yang besar karena kan biasanya tuh yang banyak ikut tuh kayak dia mau cepet cepet kaya, dia mau bikin senang keluarganya atau apapun itu, tapi tetap aja itu tuh salah gitu loh. Maksudnya lebih baik sih mencari jalan yang lain ya, gitu. yang lebih baik gitu ya. Nah, benar banget. Kalau menurut aku juga kayak kalau kecanduan judi online tuh berpengaruh banget sama kehidupan sosial kita. Iya, Kayak benar. kalau misalnya kita judi online terus kita kalah terus marah dan malah melampiaskan ke orang-orang terdekat kita, dan itu yang ngebuat hubungan kita dengan orang lain tuh renggang Iya, gitu. benar-benar. Apalagi kalau hubungannya sama finansial itu Yes. sangat Iya. parah banget. Kalau Finansial sensitif banget. Iya. Kalau balik modal, kalau enggak, kalau enggak gitu. ada yang pinjol, ada yang Betul. sampai ngutang sana sini, dan itu bakalan ngaruh banget ke gimana dia menghidupi kehidupannya sehari-hari, keluarganya, Betul. dan lain sebagainya karena nggak balik modal. Sip. Nah, dan jadi hal ini tuh kita harus waspadai gitu loh, jangan dicoba-coba, apalagi jangan tertarik hanya karena iklan, karena sekarang tuh ngomong-ngomong tentang iklan, aku udah lihat kayak di Instagram, video Instagram itu sekarang iklannya itu terang-terangan banget tau. Iya. Oh iya. Dan aku lihat data kalau media sosial yang paling terpapar sama iklan judi online itu Instagram Wow. paling terbesar. Padahal di situ sarangnya anak muda Iya. biasa scrolling ya, Scrolling. screen time lah ibaratnya Betul, gitu. betul banget. Sekarang kita masuk ke bagian ranah administrasi publik. Nah, jadi judi online ini tentu saja karena sudah marak dan sudah mengakar di mana-mana, tentu saja pemerintah menjadi tantangan bagi pemerintah dan pegawai publik. Bagaimana caranya pemerintah bisa memberantas judi online ini? Betul. Nah, karena secara umum ya, atau secara logika kita ya, kalau judi online ini merupakan salah satu cybercrime, dan di sini tuh ya tugas pemerintah harusnya memberantas orang-orang yang atau pihak-pihak pemilik web yang merupakan biang dari atau pelaku dari judi online ini. Nah, dan dari situ kita perlu mempertanyakan gitu loh, kayak pemerintah tuh karena ini sulit, lalu pemerintah bisa gerak apa yang harus mereka iya, lakukan. Betul. Nah, kalau di Indonesia setahu aku dulu ada Kominfo ya. Iya. Sekarang berubah di Sekarang Komdigi. jadi Komdigi. Oh iya, karena ada apa sih kabinet baru Iya, ya, kabinet merah kabinet putih. baru. Bener. Dan yang dulunya Kominfo sekarang jadi Komdigi gitu kan. Dan kalau misalnya tugasnya menurut kamu apa aja sih harusnya kalau Kominfo itu, mungkin Kak Syakila atau Kak Coba Nanda? Nanda dulu. Kalau mungkin. dari aku komunikasi, kan namanya komunikasi digital ya, dari dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau informatika gitu. Nah, Informatika. Informatika. Nah, sekarang kan udah ganti nama jadi Komdigi, Komunikasi Digital. Harusnya lebih sensitif lagi dengan persebaran yang pelanggaran hukum di dunia digital gak sih? Harusnya harusnya pegawai Komdigi itu punya integritas yang kuat buat memberantas ini. Iya, benar-benar. Soalnya mereka jadi core-nya pemberantasan ini, harusnya mereka punya integritas gitu nggak sih? Iya, Iya, benar. benar-benar. Jadi di sini tuh integritas tuh bakalan jadi kunci loh. Jadi integritas tuh tentang konsistensi antara nilai moral, etika, ataupun tindakan dari Komdigi itu. Misalnya kayak pegawai Komdigi yang punya akses ke sistem teknologi informasi, nggak boleh tergoda untuk memanfaatkan jabatannya buat mendukung situs-situs legal. Dan
Karena menurut keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 757 tahun 2018 tentang Piagam Audit Lintas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas utama untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kementerian berjalan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. Tugas ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari menyusun hingga melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan. Inspektoral juga bertanggung jawab untuk menguji dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dan memastikan semuanya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke, sama mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya, Nanda, Brenda. Masih menurut keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 757 tahun 2018. Jadi supaya Inspektorat Jenderal melaksanakan tugasnya dengan efektif, maka harus menjalankan fungsi. Yang pertama itu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja. Lalu yang kedua adalah memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dampak judi online ini tuh tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi oleh institusi pemerintah tuh juga. Bayangin, uang yang harusnya bisa dipakai buat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ya, membangun infrastruktur yang lebih baik, malah habis buat judi. Nah ini tuh bikin stabilitas sosial dan ekonomi negara tuh juga terganggu gitu. Nah betul tuh, soalnya aku juga lihat aku juga lihat data kalau transaksi judol ini nilainya gede banget, besar banget. Benar. Jadi dari uang-uang itu harusnya kalau digunakan secara legal gitu, kalau uang-uang yang lepas ke tangan ilegalitas itu bisa digunakan buat infrastruktur, buat masyarakat juga, buat kesejahteraan masyarakat. Bener-bener banget. Nah, kalau pegawai publik, terutama di sektor Komdigi, nggak punya etika yang kuat, bisa aja mereka jadi bagian dari masalah ini. Waduh, ngomong-ngomong masalah. Soalnya uangnya besar nih. Iya. Ngomong-ngomong tentang masalah, kalau aku nggak sengaja ngebaca kalau ternyata ada oknum dari Komdigi. Waduh. Sudah bukannya membina Yes. pihak judi online, dan itu kalau menurut dari sisi etika itu kan sudah melewati kode etik yang sudah Betul. yang mereka miliki, yang seharusnya mereka membina. Jalankan ya. Iya, yang mereka harusnya mencegah, melindungi masyarakat dari judi online, malah mereka membina atau menjaga situs judi online tersebut. Justru itu yang menjadi pertanyaan kan, kayak selama ini kenapa sih judi online tuh nggak pernah diblokir gitu loh, sedangkan kalau aplikasi lain diblokir oleh pemerintah. Nah itu yang jadi pertanyaannya sekarang. Padahal kita udah jelas-jelas lebih banyak jeleknya ya dibanding dengan yang bagusnya gitu. Justru yang bagus malah diblokir, sedangkan yang jelek itulah. Terus, Tapi mungkin memang ada pertimbangan lain yang kita nggak pernah tahu sih. Tapi semoga. Tapi aku juga baca kalau pegawai yang Komdigi itu yang membelakangi judul ini, dia tuh ternyata nggak lulus seleksi, tapi tetap dipekerjakan. Waduh. Itu secara moral, Dan secara integritas etika, juga. Iya. Aduh, perlu dipertanyakan Iya. ini. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita tuh harus menguatkan nilai-nilai etika administrasi kita, baik dari segi penyeleksian pegawai Iya, benar. ataupun di setiap level birokrasi yang ada di pemerintahan. Terus dari pegawai publik juga harus paham bahwa tugas mereka itu adalah untuk melindungi rakyat, bukan untuk memanfaatkan kelemahan rakyat. Dan dengan hal ini kita sepatutnya berhak dong menuntut gimana pemerintah itu melindungi kita dari hal-hal buruk yang nanti, karena judi online itu dampaknya besar banget, apalagi dampak sosialnya itu sangat negatif banget, sangat berakar kemana-mana. Setuju Brand, setuju. Mungkin Anda mau nambahin? Kedua nih, nambahin kalau pemerintah itu perlu buat memperkuat regulasinya sama pengawasannya, terutama di ruang digital. Soalnya dengan pengawasan yang minim dan salah target,
itu bisa membuat hal-hal seperti judi online ini makin menyebar, makin banyak di internet yang mudah diakses sama siapa aja. Benar banget. Sama terakhir mungkin aku mau coba berpendapat sedikit lah ya. Terakhir itu menurut aku emang harus ada kayak edukasi kepada masyarakat, entah itu penyuluhan bentuknya atau apapun lah, yang bisa memanfaatkan sosmed juga, karena kan sekarang tuh apapun bisa diakses lewat platform digital atau ya pokoknya yang paling dekat dengan kita semua itu ya smartphone gitu loh. Nah dari situ kita juga harus membangun kesadaran bahwa judi online itu bukan cuma main-main dalam tanda kutip, tapi ada juga konsekuensi hukum yang akan kita hadapi. Selain hukum, sosial pun juga, dan yang jelas pasti itu moral. Benar banget. Sebelum kita bahas tentang gimana sih dampak dan apa sih yang harus kita lakukan, solusinya. Nah, kita tuh harus bahas dulu bagaimana judi online ini legal atau ilegal gitu loh. Tergantung dari negara di mana kita berada. Misalnya di Indonesia sendiri kan judi online itu ilegal ya. Sedangkan di beberapa negara lain mungkin dilegalkan atau dibebaskan gitu, bahkan ada yang pajaknya dipungut dari judi online gitu, itu atau judi sih lebih tepatnya. Secara tidak langsung itu kayak memperbolehkan ya, padahal kalau bisa sih jangan. Oke, mungkin maksudnya Brenda itu kayak gimana sih cara kita bisa mengantisipasi ya atau menghindari itulah gitu. Mungkin langkah pertama ya kalau menurut saya tuh kita harus tahu betul tentang potensi resiko dan juga kerugian yang bisa kita hadapi kalau terjerat dalam si judi online ini. Selain itu penting juga buat kita itu menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai waktu kita itu lebih banyak habis di depan layar untuk hal-hal yang nggak produktif seperti judi online. Karena kan kayak kalau kita lebih sering main game apa itu tuh iklannya banyak banget. Kayak tiba-tiba boleh pinjam atau gimana itu sangat menggoda sekali. Aduh. Yes, betul banget Kak. Dan untuk mencegah kecanduan yang timbul karena permainan judi online ini, kita juga harus bisa mengatur batasan waktu penggunaan aktivitas online seperti yang Kakak bilang. Dan misalnya mengalihkan aktivitas kita ke hobi kita atau kegiatan-kegiatan positif lainnya, misalnya jalan-jalan, mengikuti yoga atau segala macamnya, biar kita mendapatkan dampak positif. Sehat setuju. Yoga Bagus ya, itu mengurangi screen time. Benar. Kalau merasa ada tanda-tanda kecanduan atau mulai sulit mengontrol diri, jangan ragu untuk mencari bantuan ke profesional, misalnya seperti konselor atau psikolog. Atau minimal teman cerita lah, entah peer groupnya atau teman deketnya teman gitu yang loh. baik itu yang menolong dari jebakan judi online itu ya, bukan yang mengajak. Iya, benar banget. Sama terakhir buat teman-teman yang mungkin yang merasa sudah terjebak atau mulai kewalahan dengan kebiasaan judi online, ingat aja ada banyak organisasi dan layanan yang siap membantu seperti yang tadi sudah Brenda katakan gitu. Jangan takut ya buat meminta bantuan gitu, apalagi memang itu hal yang cukup serius. Bener banget. Jadi judi online ini meskipun sangat menggoda tapi dampaknya sangat besar sekali ya. Dan dampaknya tidak lebih cenderung ke negatif daripada positif. Dan oleh karena itu kita jangan membiarkan diri kita untuk mencoba judi online agar tidak kecanduan. Dan karena yang paling menguntungkan sini bukan kita, tetapi pihak-pihak yang memiliki satu web-web seperti yang tadi Nanda bilang kan, malah yang pelopornya lah ibaratnya gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau nggak salah aku dengar atau nggak sengaja baca katanya dari Wakamen Keuangan mungkin katanya tuh ada bakal dikenain ada pajak judi online. Menurut kalian tuh gimana sih? Kalau menurut aku bagus ya, soalnya dari situ pajak yang diterima negara bisa lebih tinggi, soalnya transaksi di judol itu banyak banget sampai triliunan per tahun. Hampir mirip cukai rokok. Cuman kan kalau menurut aku pribadi ya sebaiknya jangan, karena dampaknya pertama kalau misalnya judi online itu bakal dipajakin, itu
secara nggak langsung atau mengubah seakan kalau judi online ini dilegalkan, Iya, memiliki dasar, benar-benar. karena kan pada dasarnya pajak kan harus ada dasar hukumnya untuk memajakinya. Iya. Harus ada ketentuan yang jelas, berarti ada kemungkinan judi online ini akan legal dan dampaknya akan lebih parah daripada sebelumnya. Tapi fungsi reguleran dari pajak itu untuk mengatur gak sih? Jadi Iya. kayak sama kayak cukai tadi yang Iya. kayak kakak bilang. Cuman mungkin kalau secara etik ya, maksudnya Iya. ya nggak mungkin judi online yang dampaknya sangat parah banget malah diloloskan dengan memajaki, meskipun peluangnya besar tapi justru dampak negatif yang diperoleh oleh kita di masa depan tuh akan lebih besar lagi. Iya sih. Tapi tahu gak sih? Apa tuh? Tuh. Dulu zaman Belanda, zaman penjajahan Belanda gitu di Nusantara, di Indonesia, Iya ya. judi online itu kan udah ada dari dulu ya, dari zaman kerajaan. Oh iya. Nah, bukan judi online. Judi Judi itu kan udah ada dari zaman kerajaan. Nah, di zaman penjajahan Belanda itu dimanfaatkan nih oleh Belanda untuk ditarik pajaknya. Jadi di situ Belanda dapat untung lumayan banyak. Waduh, iya sih. Cuman kan tetap aja Iya. ekstralitas negatifnya akan Yes, tinggi. benar banget. Meskipun bisa diatur, tapi orang-orang kan seperti rokok, kayak itu kembali lagi ke orang-orang, kayak meskipun penghasilannya banyak, tapi orang-orang kan misalnya kayak beli rokok, orang-orang kan meskipun udah ditinggiin cukainya tetap aja banyak yang beli kan. Iya, Jadi itu iya. balik lagi ke Betul gimana juga, orangnya betul juga. lagi. Padahal sebenarnya tuh ada cukai supaya mengendalikan. Iya. Tapi kalau menurut aku juga daripada melegalkan atau memajaki judi online ini lebih baik memajaki orang yang menerima penghasilan dari judi online itu. Kayak itu kan lebih ke berfokus ke pajak penghasilannya Yes, gitu. yes, benar-benar. Kan pada dasarnya kan pajak penghasilan itu atas penambahan aset atau tambahan kekayaan. Sama kayak kita nerima dividen Iya, gitu-gitu betul. ya. Nah, mungkin dari situ bisa dipajaki, tapi jangan dari judi online itu kan ilegal kan jadinya. Jadi kontradiktif ya antara Iya. moral, etika Iya, sama yang seharusnya pemerintah itu bertujuan untuk memusnahkan atau memberantas judi online malah berkebalikan kalau misalnya itu dipajaki gitu loh. Oh iya, juga. lebih Itu kepada kayak upaya represif ya, penanggulangan setelah kita preventif. Oh iya. Preventif. Penanggulangan benar-benar aku yang salah. Berarti kayak kalau misalnya kita melihat gimana sikap oknum dari pihak Komdigi itu harusnya itu mereka tidak baik ya. Iya. Sangat kurang, tidak melanggar iya. etik, sangat tidak etik. Apalagi dengan kode etik yang sudah jelas harusnya gimana tugasnya mereka, tapi mereka melarang itu dengan membina judi online. Sedih banget ngeliatnya. Sebenarnya cukup miris ya kalau menurut aku, karena ya seharusnya dia yang bisa menjadi pembina Iya. pembina kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memang merugikan gitu loh. Karena kan sebenarnya dikala masyarakat itu melaksanakan suatu hal yang kurang etis lah gitu loh, dampaknya itu bukan terhadap dirinya sendiri seperti yang kayak tadi di awal kita sudah singgung juga gitu loh. Banyak sekali yang bisa merugikan banyak hal gitu loh. Ibaratnya tuh kayak bisa mengacak-acak semua instansi ya, kayak polisi harus ngurusin, terus ya pokoknya apapun itulah gitu. Iya, yang harusnya ngurusin judi online malah ngurusin orang berantem, cerai dan lain sebagainya. Gara-gara judi online. Mungkin mau bahas apa lagi nih setelah membahas yang lain tadi yang banyak banget itu. Mungkin udah cukup kali ya pembahasannya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat buat audiens yang menonton. Menambah wawasan juga. Iya, ingat bermain itu hanya untuk kesenangan boleh, tapi jangan sampai melampaui batas moral dan etika. Yes, bener banget. Oke, jadi teman-teman, menurut saya tuh mari kita renungkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Karena etika dan integritas itu
bukan cuma slogan, tapi sebuah prinsip yang harus kita jalani, terutama bagi para pegawai publik maupun masyarakat gitu. Oke, ini mungkin podcast kita sampai sini dulu. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian ya, supaya kita semua itu bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Bener banget. Nah, sampai jumpa guys. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.